9 ya, Bu Prita ya. Nah mulai tampil di media gitu ya, itu kira-kira sejak kapan gitu? Dan bagaimana bisa sampai bisa ada di terkenal pada saat ini gitu ya? Pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waduh, kalau pertanyaannya itu terus terang nggak tahu kenapa sampai diajak sosial media dan lain-lain bahagia. Karena sebetulnya motivasi pertama itu kenapa sih jadi financial consultant? To be honest, Kenapa sih sampai jadi financial consultant ya? To be honest, pertama kali itu karena kerjaan aku hilang. Yes, so I already experienced kalau pernah ditanya, pernah nggak sih Bang ngalamin yang namanya pensiun? Udah gitu ya, karena dulu waktu pertama kerja, kemudian pekerjaan aku role-nya hilang, gitu, kemudian mulai galau-galau gitu, akhirnya mencari lagi sebenarnya saya tuh siapa sih gitu ya, saya tuh bisa ngapain sih kira-kira gitu. Nah tadi kan Mbak Livia bilang tuh tadi gelarnya banyak banget, aku lagi suka sekolah. Makanya tadi waktu lihat buku-buku itu aku perhatiin, aku penasaran dan sekian banyak buku itu ada nggak sih pernah diambil sama bapak-bapak ibu itu di sini gitu. Karena kalau aku memang orangnya dulu suka banget baca buku. Nah akhirnya jadi ngeliat lagi gitu ya, oh ternyata saya ini punya ilmu ini yang sayang banget kalau nggak saya bagi kepada orang lain, yaitu pada saat saya kuliah tentang financial planning. Jadi financial planning itu dulu kuliah Mbak, bukan sertifikasi gitu kan. Jadi pada saat melihat begitu akhirnya wah ini gimana ya cara bisnisnya. Ada putaran gitu kan itu tahun 2009 akhirnya ada gitu ya perusahaan yang memang memiliki headcount untuk kayak financial planner dan lain-lain. Akhirnya ya sudahlah gitu loh, aku bagi sendiri saya mulai dengan menulis. Kenapa mulai dengan menulis? Karena saya takut salah bicara. Jadi karena saya takut salah bicara, biasanya saya nulis, karena kalau nulis itu kita bisa ngedit Mbak. Gitu. Jadi setelah kita tulis, kita baca ulang, kita bisa edit. Tapi kalau bicara tuh asal bicara, terus masa nanti kayak orang sekarang, oh permohonan maaf, kan gak begitu ya. Kita gak tipe yang kayak gitu. Jadi always think before you act, always think before you write and everything. Dan itu is very easy for us, apalagi yang pemula, untuk menulis dulu. Ternyata dari tulisan itu dibacalah oleh ada rekan media dari salah satu tabloid keuangan. Akhirnya dia diminta untuk mengisi di situ, wah sangat banget. Dan udah akhirnya tiba-tiba begitu aja Mbak. Oke, jadi dimulai dari ketertarikan terlebih dahulu ya dengan financial planning, kuliahnya di situ, kemudian mencoba mulai dari bikin buku dulu ya, menulis buku. Benar. Dan dari situ baru terbuka jalan ya, masuk dikenal di media segala ya, dan sekarang bisa membagikan ilmunya ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kami. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi langsung saja kita persilahkan untuk Ibu Prita Gozi bisa sharing pada siang hari ini tentang financial planning management for better future. Kita beri aplaus untuk Ibu Prita. Thank you Mbak. Oke, semuanya apa kabar? Oke, bagus ya. Sekarang tanggal berapa ya Bapak Ibu, boleh minta diingatkan? 20. Sedangkan gajian di sini tanggal 28. Oh ya bangga. Ya, udah krisis tapi gak apa-apa. Anda beruntung nih, semua yang hadir secara live di sini, alhamdulillah ya paling nggak snack sore kita ada. Aduh, terima kasih banyak loh kepada rekan-rekan dari apa? CCKM. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah, hari ini tema kita adalah financial planning for a better future. Saya punya kira-kira 40 menit ke depan untuk kita sharing dari Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja dikumpulin pertanyaannya, mudah-mudahan bisa saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Nah, kalau berbicara tentang kenapa sih kita butuh yang namanya financial planning Bapak Ibu. Tadi juga kebetulan kita dimulai dibuka dengan apa sih hubungannya financial planning dengan kita sebagai karyawan. Di perusahaan yang tidak terlalu memikirkan karyawannya, biasanya yang diberikan pelatihan itu adalah berhubungan dengan pekerjaan secara langsung. Tetapi di perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, maka Anda pasti akan memperoleh hal seperti ini. Jadi, kalau Anda bertanya sudahkah saya berada di perusahaan yang tepat, insya Allah sudah. Yang kedua, Anda perhatikan ini. Ternyata 46% stres yang dialami oleh manusia itu disebabkan oleh masalah keuangan. Dan masalah keuangan ini
juga akan berdampak nantinya kepada kehidupan pribadi kita dan juga produktivitas kita di pekerjaan. Contoh, hari ini ada yang sakit perut nggak? Ada. Sakit perutnya agak ke bawah atau agak di atas gitu Pak, kayak di ulu hati gitu? Tadi Mbak Lydia sakit. Oh sakit? Ya tadi saya udah tahu sih Mbak Lydia belum balik pengen ke toilet gitu ya Mbak ya, belum bisa nambah. Nah, enggak Mbak Lydia mah udah sembuh banget. Kenapa sih sampai ada orang yang bilang kok kayak dia sakit apa mah terus, gerd terus, itu sumber pikiran. Dan terjadi atau tidak, salah satu sumber pikiran itu bisa jadi adalah masalah keuangan. Apalagi saat ini itu kita sedang pandemi. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mengalami sakit perut yang terus-menerus atau sakit kepala yang tak berujung gitu ya, nah boleh jadi dicari tahu juga jangan-jangan dalam hati Bapak Ibu itu ada kekhawatiran. Nah kekhawatirannya apa kita nggak tahu, karena setiap orang punya masalah masing-masing yang Anda harus pecahkan. Tapi tenang, masalahnya itu nggak selalu kekurangan uang. Karena masalah keuangan itu ada dua, yaitu kekurangan uang dan kebanyakan uang. Serius. Kalau kekurangan uang, pertanyaannya biasa seputar bagaimana Mbak Berita saya mengelola pinjaman saya. Kalau kebanyakan uang, pertanyaannya biasa seputar saya baru dapat bonus nih Mbak Berita diapain ya? Ya. Berarti artinya pusing juga kan? Terus nanti kadang-kadang berantem. Kemarin soalnya saya habis ada acara nih breakfastnya di tempat lain, dia malah cerita berantem sama istrinya, apakah uangnya itu mau dijadikan sedekah atau enggak. Istrinya nggak mau, suaminya mau, dan ngotot banget usahanya harus usaha laundry. Saya juga bingung kenapa sih Pak, itu kok maunya yang wangi-wangi mulu. Ternyata pas saya lagi duduk sama dia ya, emang semeriwing, beliau tuh harum banget. Itu orang yang wangi-wangian ya. Makanya passionnya dia kayak di hal-hal yang wangi gitu, memastikan semua orang pakaiannya wangi. Jadi dia pengen punya usaha laundry. Nah, itu adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari. Pada saat Anda masih sendiri, Anda akan mengambil keputusan sendiri. Tapi pada saat Anda sudah berkeluarga, maka keputusan itu menjadi keputusan bersama. Nah, kalau Anda perhatikan kehidupan kita dan keluarga kita 10 tahun yang lalu dan sekarang lebih boros atau lebih hemat? Boros. Beda-beda tiap orang. Ada yang lebih boros, ada yang berhasil lebih hemat. Maka kita bedah penyebabnya apa? Oke. Penyebab pertama adalah belanja, dan sekarang semakin karena memang kita faktanya bensin naik, anak-anak PTN itu pertemuan tatap muka, jadi mau nggak mau isi bensin ya. Kemarin kan 2 tahun berhasil saving, betul nggak? Paling-paling isi kuota internet tetap nggak kalah sama bensin, kalau bensin tetap lebih gitu deh. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu yang naik? Minyak goreng. Apalagi Bapak Ibu? Oh, bayar sekolah juga naik ya Pak ya. Oke, apalagi yang naik? Yang Bapak Ibu alami sehari-hari? Sadar nggak bahwa banyak sekali komponen-komponen yang memang meningkat? Alhamdulillah ya. Jadi artinya kita harus bedah dulu apa nih yang membuat kita mampu untuk menabung dan apa yang membuat kita tidak mampu menabung. Kemarin kita mampu nabung biasanya karena nggak bisa jalan-jalan. Emang masalahnya ditutup jalan-jalannya. Sekarang jalan-jalan ke Singapura tiketnya 8 juta sekali jalannya itu jalanin, bener nggak? Iya. Banyak yang kayak gitu Pak. Saking udah nggak tahan, dan itu sangat wajar. Ya. Sehingga apa? Apa yang mungkin kita rasa kita bisa nabung selama 2 tahun pandemi, khawatirnya saat ini udah dibuka, akhirnya berantakan lagi. Jadi tidak termanage. Maka Anda harus cari tahu. Di rumah tangga saya, di pribadi saya ini yang mana? Boleh nggak kita tahu kalau Bapak Ibu ngalaminnya yang mana? Yang belanja, cicilan, kompo, jalan-jalan, atau hobi? Yang lebih yang mana? Mungkin boleh dengan tepuk tangan yang hadir di sini semuanya. Yang ngalamin susah nabung karena belanjaannya itu kayaknya banyak banget, boleh tepuk tangan. Yang ngalamin susah nabung karena cicilannya tidak bisa dikeluarkan. Pengalaman saya Bapak Ibu, kalau yang belanja itu perempuan, yang cicilan kok ya bapak-bapak ya. Kemudian toko dan jalan-jalan hobi, apakah ini juga menghambat Anda? Boleh tepuk tangan.
mampu mengelola keuangan dengan benar itu bukan berapa banyak gaji Anda, tetapi your good money habit. Kalau Anda bilang, nggak bisa nih ngebahasnya sesuatu yang abstrak, oh tidak, saya akan kasih prakteknya. Kenapa? Karena saya bawa satu research dari Inggris yang berhasil mengungkap bahwa your happiness is not determined by your level of income. Kebahagiaan Anda tidak ditentukan dari berapa besar penghasilan Anda, melainkan level status Anda. Oke, itu sebab kenapa orang kita sulit, itu dari orang kita ya, orang Inggris juga di Inggris gitu ya, susah melihat orang senang. SMS. Exactly, because our happiness is actually because aku senang kamu bahagia, tapi jangan lebih bahagia daripada aku ya. Paham? Aku senang kamu naik pangkat, tapi jangan sampai ngelewatin gua ya. Gitu. Itu research loh. So as long as your happiness selalu determined dengan level of status, ya nggak akan keluar kecuali Anda udah berubah jadi salah satu petinggi besar di sini yang udah paling tinggi banget gitu loh. Nggak akan bahagia kalau masih kayak begitu. So pertama yang what you need to change your mindset. As long as our mindset tetap masih, oh saya level status saya nih masih apa namanya, biasanya ya yang masuk ke dalam. Kan kalau di perusahaan tuh banyak yang masuk ke dalam ya, kayak istilahnya tuh MT gitu loh. Nah, lihat deh di batch MT Anda yang paling bahagia, mohon maaf ya, biasanya yang statusnya paling tinggi dan dia merasa bahagia gitu. Gitu. Jadi itu bukan kata saya, tetapi itu kata research. So you need to change. Nah ini artinya apa? Anda mesti ubah. Apa sih parameter happiness Anda in terms of financial? Bagaimana financial bisa membantu Anda untuk mendefinisikan hidup yang sejahtera menurut Anda? Nah, hidup yang sejahtera itu parameternya adalah satu, tidak ngutang. Kedua, punya tabungan. Ketiga, merdeka finansial. Jadi tiga itu parameternya. Nah, kalau masih ada yang belum, gak apa-apa. Kan kita masih dalam masa produktif. Gak apa-apa. Jadi banyak orang bilang, gue lewat. Jangan gitu. Kalau saya tipe orang ya, yang saya percaya apapun yang saya ucapkan tuh Tuhan dengar. Jadi saya gak pernah tuh mau ngomong kayak, gak bakal gue. Kan bener-bener gak bakal. Kalau aku gak begitu, aku takut aja gitu. Jadi everything that I said itu bener-bener kejadian. Either baru tahun ini atau kalau 10 tahun lagi itu aku bingung ya, aku begitu, saya udah siapanya hati-hati. Sama ini juga begitu. Jadi pertama, utang kita harus terkendali. Yang kedua, kita harus punya tabungan wajib, dan punya tabungan yang nggak Anda pakai. Ini dia kuncinya. Karena kita banyak sekali punya tabungan, tapi pada saat anak masuk sekolah ya kita bongkar juga, bener nggak? Nah, ini tuh yang saya bicara adalah tabungan yang bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan bongkar, karena bapak-bapak ibu pensiun, itu maksudnya. Paham ya? Kan kita nabung buat apa? Haji ya dibongkar, itu bukan tabungan. Itu bukan tabungan masa depan. Itu tabungan untuk tujuan finansial. Tapi di sini yang membuat kita bisa bahagia adalah kita tahu bahwa di masa depan kita itu kita punya tabungan. Itu membuat kita menjadi lebih tenang sebetulnya. Dan itu ada researchnya. Oke? Nah, apa bahayanya kalau Anda tidak punya good money habit? Nomor satu, kita biasanya punya utang yang agak bertumpuk nih Bapak Ibu. Saya nggak bilang utang nggak boleh ya, saya nggak bilang begitu. Tapi kalau Anda punya kepercayaan, misalnya saya nggak mau utang sama sekali, itu terserah Anda. Tetapi bila mana kita mengambil pinjaman, maka pinjaman kita harus dapat kita kelola. Dan harus ada target kapan kita lunasnya. Itu penting. Oke. Yang kedua, kalau tidak mampu untuk kalau kita tidak punya good money habit, bahayanya dalam jangka panjang kita tidak mampu pensiun Bapak Ibu. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita akan pensiun kapan sih? 25 tahun lagi kan? Kan kayaknya pokoknya mudah-mudahan semua semuanya. Ya. Insya Allah 25 tahun lagi. Dengan keindahan mata semuanya jadi fotogenik kan? Pak Heru. Bapak. Ya, semua pada saat kita pakai masker katanya 25 tahun lagi pensiun pemerintah, gila dibuka baru deh gitu. Oh, ternyata 3 tahun lagi. Enggak, kita bercanda ya. Tapi gini, Bapak Ibu,
sayangnya siapapun kita, kalau kita karyawan, ya kita pasti pensiun. Kita pengusaha pun, manusia itu ada masanya. Jadi itu penting untuk kita sadar hal tersebut. Saya pun tiap lagi bicara begini, jujur, saya ingat pada diri saya sendiri. Apa yang udah saya lakukan? Saya ngomong ke semua orang, saya udah ngapain. Itu penting buat kita semua. Nah, pilarnya tuh sebenarnya sangat jelas. Apa sih yang perlu saya duluin Mbak Rita? Oke. Ini kalau disingkat tuh damping ya Bapak Ibu ya. ZAPFIN. Z-nya zakat, A-nya assurance, P-nya present consumption, F-nya future spending, I-nya investment. Nah, boleh saya naik sedikit ya, kalau misalnya biar jelas. Jadi gini, pertama selalu mulai dari bawah. Kalau Anda tanya, mana duluan yang Mbak Rita, secara financial planning adalah yang di sini. Dana darurat dan asuransi. Oke. Setelah ini Anda bangun 3 pilar. 3 pilar ini adalah present consumption, konsumsi Anda hari ini. Future spending ini tadi saya bilang, Bapak Ibu nabung, lalu Bapak Ibu terus buat naik haji atau buat dana pendidikan anak dan Anda akan dipakai. Dan yang terakhir adalah investment. Ini masa depan Anda. Jadi bedanya apa sih Mbak Rita antara ini dan ini? Di sini tuh udah jelas. You are actually kumpulin uang karena Anda udah tahu mau ngapain. Kalau di sini nggak tahu. Siapa di antara kita yang tahu kontrak kita di dunia sampai kapan? Gak ada yang tahu. That's why we need to prepare for it. Oke? Nah, kenapa zakat adanya di atas? Zakat itu semua yang Bapak Ibu mau kasih di antara 40-an dan lain-lain. Karena kalau nggak punya aset, ini nggak akan terjadi. Kalau nggak ada penghasilan, ini nggak akan terjadi. Saya ngomongin sedekah uang, saya nggak ngomongin sedekah senyum. Takutnya nanti ada ini, tapi kita lagi bicara finansial. Jadi in order if you want to do this, memang mesti kaya, gitu loh. Emang mesti punya aset. Nggak ada cara lain. Gimana caranya? Ya nggak. Nah, sekarang gimana cara kita develop good money habit? Ini saya bawa ada 5 yang mudah-mudahan bisa langsung Bapak Ibu praktekin. Yang pertama, more income less expense, bisa nggak? More income less expense, jadi lebih banyak penghasilan daripada pengeluaran. Pertanyaan, kalau gaji saya naik 10%, boleh nggak saya menaikkan lifestyle saya? Boleh. Boleh atau tidak? Kan sering banget nih dengan ucapan-ucapan, kalau gajinya naik, lifestyle tetap sama. Itu tidak mungkin. Saya bukan motivator, jadi I won't say that because I know it's not possible. You have hope. Anda punya harapan. Anda kerja keras, Anda naik income, pasti Anda ingin menaikkan taraf hidup keluarga sejahtera, betul nggak? Betul. Bukan? Dan it's very logical. Pertanyaannya, taraf hidup yang Bapak Ibu tentukan itu, apakah sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, atau karena melihat dengan komparasi? Itu pertanyaannya sebetulnya di situ. Because whenever kita comparing ourselves kepada orang lain, sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Setiap keluarga itu unik. Makanya namanya personal finance. Very personal. Even setiap korporasi aja unik, gimana lagi individu manusia itu lebih unik lagi. Masing-masing datang dengan kekhasannya, problemnya masing-masing. Nah, tetapi pakemnya tetap sama, yaitu bagaimana kita mengantisipasi setiap kenaikan penghasilan hanya diikuti dengan sedikit aja perubahan lifestyle. Karena sering terjadi, kita mampu misalnya beli sesuatu, tetapi kita tahu kalau kita lakukan itu di masa nanti kita pensiun, kita udah nggak bisa lagi. Jadi what you need to understand adalah kira-kira saya bisa gini sampai pensiun nggak ya? Kalau saya bisa gini sampai pensiun, silakan. Tapi kalau pensiun kayaknya susah banget sih, mau ganti mobil aja susah, mau apa susah, dan jangan lakukan itu. Misalnya ada orang punya kebiasaan ganti mobil tiap 2 tahun, kan ada yang kayak gitu ya, saking suka sama mobil. Pertanyaannya pada saat pensiun, dia nggak akan bisa mengubah. Dan buat apa yang akan terjadi? Either dia lakukan itu dengan pinjaman purna bakti, atau dia minta anaknya lakukan itu. Karena dia tidak bisa merubah. So, sekarang ini mumpung kita
kita lagi produktif, kita lihat, saya kalau punya lifestyle ini masih bisa saya potong nggak? Sampai nanti kita berhasil. Nah, saya selalu pakai kalimat ini, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Memang susah banget sih terus terang. Apalagi di era media sosial seperti ini, di ketimuran kayak kita, terutama nanti kalau kita bikin pesta pernikahan dan lain-lain, itu memang sulit saya akui. Tetapi mudah-mudahan kalau kita menyadari apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa. Nah, saya biasanya bikin sadarnya pakai apa? Bikin sadarnya tuh pakai catatan keuangan. Biasanya kalau bapak-bapak nggak nyatet, betul nggak? Pertanyaannya istri nyatet nggak? Nggak juga. Kalau nggak juga, berarti harus dibantu dengan sistem. Sistem. Kan di sini orangnya canggih-canggih semua, rata-rata teknik kan. Sistem. Gimana cara sistemnya nanti saya ajarin, saya akan kasih peta rekeningnya. Jadi intinya dengan sistem itu, kita nggak usah nyatet, semuanya udah dicatetin sama sistemnya. Oke, nah sekarang kalau Anda mengalami masalah dengan utang yang terus-terusan dan tidak bisa mengelola diri, saya saranin pakai yang kakebo. Kakebo ini nulis, karena itu ada terapinya. Kalau pakai sistem dia nggak akan ngeh, karena memang risetnya begitu. Orang yang pegang duit tunai itu lebih sakit hati saat ngeluarin duitnya dibandingkan duitnya itu jadi saldo oke. Ya betul lah, Pak, orang itu riset dari Harvard gitu. Ya betul. Jadi kalau kita punya masalah nih dengan tidak bisa mengendalikan diri kita, balik ke manual gitu aja. Kan tiap orang beda-beda ya. Kalau I nggak punya problem. Jadi I nggak pernah pakai manual gitu. Karena memang dari dulu aku disiplin banget. Malah kata suamiku kadang-kadang terlalu pelit. Gitu, nggak boleh juga Pak. Gitu. Tapi itulah kita mesti mengenali diri sendiri. Jadi kalau Anda nggak bisa mengatur, oh istri Anda maaf nih atau pasangan nggak bisa, ya udah mau nggak mau minta dia tulis dengan tangan. Kakebo, ya. Bentuknya nanti kayak gini Pak. Pengeluarannya ada kebutuhan pokok, opsional, rekreasi, ekstra, dan terakhir refleksi diri. Itu bukunya udah banyak. Aku nggak bisa share sekarang, takutnya waktunya habis. Ya, cari aja bukunya Kakebo atau minta perpustakaan untuk mengisi satu buku Kakebo, terus belajar bareng-bareng. Oke? Nah, ini nanti akan mengungkap apakah cash flow saya sebenarnya minus apa enggak. Tahu nggak dari mana minus? Kalau kita maaf nih dekat pinjaman online atau KTA, sebenarnya kita minus, Bapak Ibu. Sebenarnya itu minus. Nah, memang saya harus akui sekarang penawarannya banyak banget gitu ya, kadang-kadang masuk langsung ke gaji gitu kan, itu saya harus akui. Maka kuncinya filternya di kita, jangan salahkan produknya bisa jadi bermanfaat untuk sebagian orang, tapi bisa jadi sebenarnya tidak bermanfaat buat kita. So filternya ada di kita. Yang kedua adalah nanya pada diri sendiri, kalau saya memang udah punya pinjaman, angsuran saya lebih nggak dari 30% pinjaman saya, gaji saya. Kalau lebih, tidak aman. Yang terakhir, saya mampu nggak nabung yang tadi saya bilang, Bapak itu nggak tarik lagi. Jadi minimal 10% dari apa yang kita hasilkan. Bahkan di level tertentu itu harusnya udah bisa 50% dari gaji kita. Di level tertentu itu bisa 50-80%. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, habit yang kedua, selalu punya anggaran. Ini penting. Anggaran itu nggak perlu dilihatin tiap bulan sebenarnya. Tetapi Anda cukup bikin Januari sampai Desember, kira-kira pengeluaran saya akan lebih banyak di bulan apa? Contoh bayar PBB. Bayar PBB, bayar STNK, bayar yang lain, itu hanya terjadi di bulan-bulan yang lain. Maka nanti saya akan kasih caranya gimana. Oke. Pertama, Bapak Ibu cek dulu. Saya dapat sumber pemasukan dari mana aja. Misalnya, saya saat ini bekerja, saya dapat gaji. Kalau saya tim sales atau marketing atau apa, mungkin saya dapat komisi. Saya kan nggak tahu ya pekerjaan Bapak Ibu struktur. Saya entitled for bonus atau tidak. Berikutnya, bila mana usia kita udah usia cakep, apa tuh usia cakep nggak bisa 45 ke atas? Oke. 45 ke atas tuh kategorinya adalah the legend. Kalau di kantornya tuh biasanya udah jadi legend lah gitu.
maka I'm so sorry but I have to remind you, Anda udah gak bisa ngandelin semua dari kerja. Tiap orang nanti akan punya strukturnya masing-masing. Yang saya cuma bisa bilang adalah you also need this. Jangan tunggu MPP baru sibuk-sibuk mau cari peternakan di bebek. Oke? It's too late. Terserah aja deh. Anda mesti tahu ini dari umur 45. Karena 45 ke 55 atau 58 itu tuh kayak cepet banget gitu kan. Ya. Kita aja rasanya sekarang kan kayak baru lulus SMA, bener nggak? Enggak ya? Aku sih rasanya gitu. Soalnya tadi pas lagi lewat mau ke Pulau Gadung, aku dulu kebetulan sekolahnya di lab school. Jadi pas lagi lewat, sekolah gue ini dia baru kemarin. Udah 20 tahun lalu gitu. Tapi perasaannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya benar-benar sarankan kalau Bapak Ibu udah 45 ke atas, tolong Bapak Ibu harus punya penghasilan tidak hanya dari gaji bulanan saja, dan tidak selalu dari usaha loh, bisa dari portofolio investasi. Jadi silakan sesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan masing-masing. Nah, pada saat membuat anggaran, kalau Anda masih mengalami seperti Bapak yang ada di sini ekspresinya, maka saya sarankan tadi kakebo itu. Kalau dari tanggal 1, tanggal berapa tadi? 28 ya? 28 sampai 27 seperti yang diciri terus, alhamdulillah. Tetapi kalau udah mulai kayak begini gitu, ya ampun apaan lagi sih, istri WA gitu ya. Pak, bayar dong, gitu, ini anak-anak pada masuk sekolah nih, gitu, kita mesti beli ke Gramedia nih, apaan lagi sih, gitu kan. Belum lagi ibu-ibu, ya Allah ini asisten rumah tangga saya mau pulang, saya ngambil lagi tempat lain, enggak nih itu masalah hidup saya, gitu. Masalah hidup saya 2 bulan ini seputar perdomestikan ya Allah ya Robby, bener-bener deh. Nah, tapi kalau kita punya dananya, kita pasti tetap nggak begini, kita bisa think ahead gitu ya. Nah ini cara untuk mengatur yang paling mudah. Ini kenapa saya bawa ini, karena katanya audiens kita benar-benar beragam, jadi saya bawa ini bagi 3 dulu. Kalau udah jago banget, udah bagi 7 ya. Kalau udah jago banget baginya 7, nggak lagi bagi 3. Tapi kalau masih pemula banget, 3 ini minimum ini loh. 3 ini nanti jadi 3 bank yang berbeda. Nggak boleh ya, semua di sini banknya harus sama ya. Oh boleh, kirain harus yakin dipilih mobile X gitu. Nah itu apa namanya, itu tetap dibagi living saving lain ya. Jadi livingnya itu apa sih maksudnya kita? Living itu adalah biaya-biaya hidup, cicilan, semua masuknya di situ. Terus kalau saving dibagi lagi, jadi saving itu nggak cuma saving sekali, bagi tuh nanti saya kasih tenang aja. Ada dana darurat, investasi, premi asuransi, nabung tujuan tertentu. Nah, playing itu di situ ada buat hiburan, belanja online dan lain-lain. Nah, ini nanti bedakan kalau Anda penghasilannya sudah berubah. Jadi mereka yang memang penghasilannya maaf nih di bawah 10 juta, silakan bagi 2 dulu. Jangan paksakan bagi 3. Ini mungkin barangkali yang baru mulai kerja atau rekan-rekan yang mungkin masih mengikuti UMP di lokasi masing-masing, silakan pakai yang ini, jangan paksakan bagi 3. Tapi kalau udah bisa bagi 3 bagus. Oke, jadi pertama yang penting bagi 2 dulu. Langkah awal bagi 2 dulu, 70-30. Setelahnya baru dibagi 2, dibagi 3, 50-30-20. Banyak orang bilang gini, Mbak, gak bisa, tiap keluarga beda-beda, tiap keluarga beda-beda. Kalau di saya tuh livingnya 80%. Saya bilang, gak apa-apa, tetapi itu belum ideal. You still need target gitu loh. Orang tuh kalau gak dikasih target, nanti before you know it 20 tahun kerja begitu aja. Tapi kalau ada target bukan jadi stres, tapi kita tahu bahwa kita masih ada KL loh, kita masih ada KL loh, jadi gitu. Kita masih punya pekerjaan rumah, sebenarnya itu aja. Tapi kalau udah ikhtiar hasilnya berbeda, seperti kemarin ada yang cerita ke saya udah ngumpulin dana darurat, saya udah punya dana pensiun dan saya udah pensiun. Tiba-tiba pas saat dia pensiun, putra putrinya kena pandemi, PHK semua. Lantas cucu-cucunya nggak bisa sekolah. Jadi si bapak yang udah pensiun ini akhirnya ngebiayain lagi cucu-cucunya. Ya kalau itu mah udah akhirnya apa bapak ibu takdir.
Tapi beliau berikhtiar. Bayang nggak kalau beliau bahkan nggak punya apa-apa, itu udah kayak apa itu keluarga ibaratnya gitu. Jadi takdir itu adalah yang terakhir, tapi ikhtiarnya itu harusnya ada di awal. Nah, habit yang ketiga adalah membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Nah, ini gimana prakteknya? Kalau tadi itu kan anggarannya nih, ngelolanya gimana? Kalau ini prakteknya gimana? Pertama, Anda harus sadar dulu, mindsetnya harus jelas. Hidup saya tuh gak cuma masa kini loh ya. Saya bisa jadi menemukan masa sulit, dan saya juga punya masa depan. Kemarin saya ngobrol sama salah satu teman yang kebetulan dia tuh suka banget dengan suplemen-suplemen kesehatan. Tahu nggak MC Melisa Karim? Nggak tahu ya. Dulu penyiar Jack FM. Itu rajin banget, olahraga segala macam itu, dan bahkan kulitnya tuh mulus banget. Padahal dia berapa tahun di atas saya gitu. Karena dia minum suplemen. Saya tanya sama dia sini, Mel, lu minum kayak begini, ya, lu ngarep apa sih? Ya sehat lah, ngarep umur panjang. Iya, lu kebayang nggak kalau lo ke 90, lu punya duit nggak? Baru diminum. Setelah dalam berpikir, kita pengen sehat, umur panjang. Pertanyaannya, umur panjang itu didukung nggak dengan kemampuan kita membiayai hidup? Yang tiba-tiba ada inflasi kayak sekarang lah, tiba-tiba PBB-nya naik lah, dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Semua harus menjadi harmoni. Kalau kita memang kepingin memperbaiki hidup kita, maka semuanya harus holistik. Gak cuma sibuk minum suplemen, gak cuma olahraga, tetapi kesehatan finansialnya juga harus dijaga supaya semuanya jadi harmoni. Kenapa? Kalau enggak, Anda mungkin sehat, Anda umur panjang, nanti menciptakan generasi sandwich. Itu generasi yang menggantungkan hidupnya ke anak keturunan. Nah, supaya nggak kayak begitu, mumpung kita produktif, kita lakukan ini. Oke, ini next. Nah, ini prakteknya. Dilihat baik-baik dulu, diserapi ya. Coba perhatikan baik-baik, itu ada berapa rekening yang saya taruh di situ. Coba hitung ada berapa rekening. Tadi saya ngomong apa? Kalau masih pemula, baginya 3. Kalau udah jago, baginya lihat ke depan. Setuju nggak? Yes. If you ask me, Mbak Rita gimana ya untuk orang yang nggak disiplin, orang yang nggak bisa nyatet keuangan, then you do this. It's very easy. Make the system work for you. Tapi kalau Bapak Ibu masih maunya cuma pakai satu rekening, ya udahlah, terserah aja dah gitu. Saya mah nggak masalah gitu. Tapi kalau mau ikutin cara saya, cara Z Finance, saya jamin insya Allah berapa tahun lagi keuangan Anda akan jauh lebih baik. This is very easy. Dan jangan pernah ngomong sama saya soal biaya admin ya. Beneran ya. Asli untuk orang yang gajinya udah berapa masih ngomongin perkara biaya admin 7.000 perak, 6.000 perak, aku asli. Aku tuh kayak gitu. You need to think like this. At-6.000 Anda pikirin, tapi potensi mendapatkan aset yang bisa sampai 60 juta, 100 juta Anda lupakan. Dan itu don't do this, kamu what? Serius? Oke, cara-caranya gimana Prita? Oke, pertama, ini biasanya pegang perempuan nih, karena yang bagian sini biasanya yang kerjain perempuan. Kalau Bapak Ibu misalnya udah punya pasangan ya, nih, si rekening living ini, jadi ada yang biaya tetap tuh apa sih? Kayak misalnya cicilan, terus kayak misalnya langganan, tagihan bulanan, nah itu tetap. Jadi kesimpulannya, kalau Anda pengen berhemat, mulai dari yang sini, bukan di sini. Karena kalau masih ada langganan misalnya, ya udah itu udah pasti kebayar terus. Paham ya? Jadi misalnya sekarang lagi inflasi nih Mbak, gimana sih gini-gini? Lihat dari sini, makanya ini penting dibagi 7. Kalau yang udah mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa bagi 3. Jadi kalau bagi 3 ini ke atas nih, saving, playing. Tapi kalau udah bisa, saya saranin bagian 7. Oke, biaya transfer, bayar gas apa segala macamnya di sini. Nah ini saving nih, ini very important. Ini tips yang saya pelajarin memang karena saya kuliah ya. Tapi saya praktekkan juga selama sudah hampir 20 tahun.
and unmanaged, alhamdulillah to get everything yang ada di financial goals meskipun tidak instan. Makanya kalau ada orang lihat, oh pemerintah enak, oh ya tahu kalau mau saya berapa ternyata seperti begitu. I've been doing this for 20 years. Kalau kamu 2 tahun dalam begitu ya udah kamu nggak instan. Gak ada instan dalam financial planning. Ada sih kalau tiba-tiba dapat warisan ya, tapi saya juga. Jadi ini yang saya lakukan. Nah gini, tahunan itu kan pasti terjadi. Orang-orang zaman sekarang sebutnya sinking fund. Jadi milikilah satu rekening khusus yang memang hanya Anda pakai setahun sekali. Yang kayak buat gini-gini nih, perawatan mobil, servis, terus apa kayak kado liburan gitu ya, masuknya ke sini. Terus Anda kan pasti punya keinginan 1-2 tahun lagi, betul nggak? Nah ini bedain lagi. Saya biasanya paling suka pakai rekening investasi, jadi nggak ada ngomongin soal biaya admin. Oke? Yang ini jangka menengah tuh biasanya 3 tahun ke atas. Dan terserah pilih-pilih mau apa. Aku pernah punya dana haji di sini, aku pernah punya waktu itu dana ganti mobil, kayak gitu-gitulah, gitu ya. Nah ini saya juga pakai rekening investasi. Jangka panjang dana pensiun ini yang fokus saya sekarang. Karena saya belum dapat apa dana pensiun yang kita berdua saya dan suami butuhkan dan inginkan. Ini belum dapat, ini kita masih kejar. Tapi yang lain-lainnya alhamdulillah yang gede-gede itu udah dapat semua. Tapi itu dengan waktu. Nah kalau bapak ibu belum dapat, kita masih bisa usaha. Kalau bapak ibu udah dapat, waspada juga. Benar nggak nih masa depan kita pensiun kita bisa provide seperti lifestyle yang kita punya sekarang? Gitu loh dampaknya. Nah di sini ini juga penting ada. Dan saya saranin kalau Anda menikah, ini masing-masing punya sendiri, supaya nggak perlu minta izin. Ya? Iya, karena udah ada di sini kan, jadi nggak perlu khawatir yang ada di sini merusak yang ada di sini. Tapi alangkah aneh kalau bapak ibu isi di sini lebih banyak daripada di sini. Itu komitmen ke keluarga gimana? Saya udah tahu lagi. Itu udah urusannya psikologi, psikologi bukan cerita. Tapi prioritas orang tuh sudah kebaca di sini. Saya tuh kalau udah berangkat kalau praktek sebagai financial aku udah 10 tahun dia. Orang bilang, oh saya foto sama anak saya, gitu. Saya ketawa aja. Kita lihat yuk, gitu ya, dan saldonya, gitu aja udah. Gitu. Kalau saldo dana pendidikannya jauh lebih kecil daripada saldo dia buat yang lain-lain, dan saya tahu dan tugas dia apa. Gitu. Kira-kira. Nah, ini akan membantu bapak ibu banget. Saya jamin kalau bapak ibu mau kerja. Checkpoint evaluasi pinjaman, saya saat ini punyanya pinjamannya apa? Produktif, konsumtif. Cara ngitungnya adalah cicilan per bulan dibagi pendapatan tetap, artinya bonus dan komisi nggak masuk. Pendapatan tetap per bulan rasionya berapa? Oke. Terus kalau dapat bonus dan komisi buat apa? Buat bayar utangnya lebih cepat. Dana darurat minimal 3 kali. Kemarin waktu pandemi saya selalu suggest 12. Dan sebenarnya I will keep with the suggestion. Tapi karena banyak yang jadi stres, saya bilang let's start with 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Itu bukan the whole expense, living aja 3 kali living. Jadi yang playing apa nggak usah masuk. Nyimpennya di mana? Mereka tabungan dan reksadana pasar uang. Habit yang keempat adalah mengutamakan manfaat dibandingkan harga. Ini dia nih, kalau keputusannya begitu ya. Keputusannya itu adalah bukan berdasarkan ini habit yang paling susah. Ini habit yang paling susah untuk terang. Apalagi di orang-orang yang menghasilkan yang lain-lain kayak giliran ini, aduh. For example, ya. Saya terus terang aja nih kayak gitu. Saya kan kemarin pergi waktu lebaran itu kebetulan karena masih punya visa liburan ke Australia. Yang dulu. Terus kan saya ngomong dong sama suami saya, aduh nih COVID masih ada nih gitu. Kayaknya kita mesti belinya bisnis kelas, aku bilang gitu. Biar gak cepet-cepet sama orang. Dia tuh senyum-senyum aja sampai main Candy Crush gitu kan ya. Itu ya banget Candy Crush gitu. Ya apa juga alasan begitu. Nyampe ini bersama, dia bilang itu mau di bisnis atau di ekonomi. Akhirnya
pas udah dengar gitu akhirnya kita beli apa sama? Beli apa? Ekonomi. Iya, bener banget. Narasi ya? Karena akhirnya mendingan kita masuk hotel lebih cepat. Jadi beli kamarnya itu sehari 1 malam lebih cepat. Jadi pas datang malah dari airport langsung bisa bersih-bersih lah kira-kira gitu. Itu much more important daripada ada bisnis kelas bersama dan savingnya luar biasa banget. Ini yang saya maksud. Can I afford untuk beli bisnis kelas untuk 4 orang? Jawabannya bisa. Tapi apakah memang manfaatnya seperti itu untuk diri kami? Enggak. Maka itu yang susah tuh di sini. Pada saat kita merasa kita bisa afford, pertanyaan kedua adalah bermanfaat nggak buat kita? Itu dia tuh yang susah. Dan itu habit yang bakal berguna banget buat Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pensiun dengan berapapun uangnya, level apapun nih, maaf nih misalnya ada level direksi atau apa, tetap pengalaman saya ketemu sama orang-orang itu 5 tahun setelah pensiun baru kita bicara. Yang mampu 5 tahun setelah pensiun masih ada aset, itu adalah mereka-mereka yang bisa melakukan ini. Tapi kalau mereka nggak bisa, bayangin pensiun sebagai direksi, terus udah gitu punya saham gede banget, gitu kan? Gede banget, beneran gede banget. Kita bicara gede banget. Beli, tapi tanpa memahami manfaatnya untuk dirinya. Itu yang bahaya. Jadi sama seperti ini. Kalau Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan, ganti nggak handphonenya? Ganti nggak? iPhone 6, iPhone 12? 12. Ganti nggak? Ya berarti Pak iPhone 6 udah nggak bisa naik soalnya aplikasinya ya. Gitu. Jadi tapi gitu. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Masih bisa naik nggak? Ininya bermanfaat nggak buat saya? Bisa menghasilkan income nggak buat saya? Kayak begitulah. Gitu. Nah itu yang penting buat kita mampu memahaminya. Dan yang terakhir adalah habit untuk start small but start now. Nah ini orang kalau misalnya nunggu gede duitnya baru nabung, bakal kalah sama mereka yang nabungnya dari awal. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu nih punya putra putri usianya udah 17 ke atas, mereka udah punya KTP, mohon dibukakan rekening investasi. Belajar. Kemarin waktu lagi bilang saya udah punya KTP yang pertama. Kemarin waktu lagi liburan, dia tiap hari lagi sibuk invest gitu, tapi bukan trading. Saya hanya bilang sama dia pantau, Mas, yang kamu beli tiap hari sama yang kamu belinya itu langsung, bedanya gimana? Terus akhirnya dia jadi memahami. Kalau nggak terjun nggak bisa, cuman dibaca aja teorinya. Ya, ini penting banget. Aku sudah ini. Sepenting apa? Nah, mari kita lihat dari video ini. Oke, kalau nggak apa-apa deh, kalau memang nggak bisa nggak? Oh bisa. Oke lanjut. Pak,
Nah itulah Bapak Ibu ya, udah nabung susah-susah aja, susah banget bener gak sih Pak? Jadi artinya kita siapa? Investasi. Dan ini akibat adanya inflasi. Ya, inflasi itu berbahaya sekali karena inflasi itu bisa membuat apa yang udah kita perjuangkan itu jadi tidak tercapai. Itu bahayanya di situ. Nah, kita sekarang menghadapi inflasi di mana Juni ke Juni aja 4,35% dan ini menjadi salah satu inflasi tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Pertama, kalau Anda punya uang 100 juta, Anda harus punya tujuan. Jangan sampai kita punya uang 100 juta tanpa punya tujuan. Jadi sebelum uangnya turun, kan insya Allah katanya turun betul ya? Amin, yang ada gitu. Sebelum uangnya turun, Anda punya tujuan dulu. Anda sudah tahu dulu Anda mau melakukan apa. Anda melakukan apa tahunya dari mana? Yang tadi, prioritas. Mana nih yang prioritas? Apakah melunasi utang dulu? Apakah misalnya ada dana pendidikan anak? Atau saya sudah bisa langsung ke dana pensiun? Maka ini jadi checklistnya, silakan dilihat. Saya nggak akan elaborasi satu persatu kalau waktu saya tidak banyak. Jadi pertama selalu tentukan alasan Anda apa. Anda loh ya, bukan orang lain. Dan tiap tahun itu bisa berbeda. Lalu pahami profil resiko sendiri, mampunya yang mana. Lalu punya dana darurat dulu, ini penting. Jadi artinya kalau Anda punya uang 100 juta kayak tadi, tapi Anda nggak punya dana darurat, kalau itu jelas belum bisa investasi. Masuk dulu dana darurat. Lalu gunakan alokasi dana untuk investasi. Karena orang yang nggak punya alokasi dana dari gaji sebenarnya nggak bisa investasi. Dan yang terakhir, jangan sampai cuma ikut-ikutan. Contoh kali ini, saham perbankan semuanya naik gila-gilaan. Kalau Anda ikuti pasar modal, beli nggak, nyerok nggak, orang-orang kan kayak begitu. Nah, hati-hati. Anda lihat dulu portofolio Anda dan orang lain itu beda-beda, ya. Nah, maka alasan orang berinvestasi itu biasanya ada 3. Kalau enggak karena inflasi, atau dia punya kebutuhan masa depan, atau dia cari potensi keuntungan. Biasanya kalau bapak-bapak itu pilihnya nomor 3. Kalau ibu-ibu pilihnya nomor 2. Misalnya. Tetapi kemarin saya nemu juga bapak-bapak yang pilihnya nomor 2 dan cukup banyak. Karena ternyata bapak-bapaknya baru nikah, jadi baru punya anak, memikirkan ini segala, jadi baru sadar. Karena memang ternyata ada studinya. Ya ini studi kemarin ada orang yang nanya gini, Mbak Berita, kapan sih momen titik terang di mana kita itu akan disiplin sama keuangan kita? Tahu nggak? Saya baca studi dari Journal of Business and Management, the relationship between financial literacy and financial stability. Ternyata kita tuh biasanya wake up call-nya adalah pada saat menikah. Otomatis keluarnya dari mesin. Saya nggak bilang yang belum menikah berarti nggak wake up ya. Ya. Tadi sempat Tetapi dimatiin, ternyata terus udah nyalain lagi. itu udah jadi kayak nowhere to go lah, istilahnya tuh begitu. Kayak udah depan mata, ya udah aja mesti diapain nih, gitu. Kira-kira tuh begitu. Nah, ini yang membuat orang switching. Kalau dia pada saat nggak punya tanggungan, biasanya dia carinya nomor 3. Tapi saat dia sadar tanggungan depan mata beres, baru dia pindah ke nomor 2. Kira-kira gitu. Nah, risiko investasi itu ada 4. Anda hati-hati dengan risiko gagal bayar. Karena risiko gagal bayar artinya asetnya nggak balik. Jadi udah ada bond gitu asetnya. Ya? Jadi di masa master. sekarang, coba hindari yang ini. Kalau ada pilihan aset investasi yang mana ya, yang ini mendingan jauh-jauh dulu. Anonimus lagi. Tapi kalau uangnya terbatas, saran saya cari aja aset investasi yang mungkin hanya antara 2 inilah, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini kemudian asetnya apa? Kalau untuk karyawan, budget saya ini aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu udah mahir banget, di luar ini juga boleh. Tapi kalau karyawan, fokus ke sini aja. Ini juga aman, tidak mengganggu kinerja sebetulnya. Karena saya produk pasar modal, kalau harus trading kok, gitu. Bisa kok ditaruh, hanya dilihat mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali itu bisa. Oke? Nah, apalagi kayak emas batangan begitu itu lebih bisa lagi. Aset digital hanya untuk yang paham, kalau belum paham jangan. Jadi artinya fokus aja cash producing sama komoditas.
investasi karyawan. Saya pakainya yang mana? Kalau bisa karena udah 20 tahun lebih, saya udah sampai level S1. Tapi kalau Bapak Ibu belum, nggak apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Mulai aja dari yang pertama, tapi jangan naik kelas, jangan berhenti di bawah terus, gitu dong. Coba naik, kita gitu ya. Jadi kalau udah pernah yang hijau, coba naik dari yang kuning, lama-lama naik ke yang merah. Kalau ada saat ini merasa belum ada investasi, saran saya adalah terapi. Biasanya dia masih punya masalah di nomor 2 dan nomor 3. Itu kenapa kayak kok nggak bisa investasi sih Mbak Rita, atau investasi tapi uangnya kepakai. Itu biasanya masalah di nomor 2 dan nomor 3. Oke, terakhir tips dari saya. Yang pertama adalah selalu gunakan minimal 3 rekening. Tapi kalau udah bisa, please 7. Please 7. Kalau Bapak Ibu nanya Mbak Rita, berapa skill dong Mbak? Lebih dari 10. Karena tiap anak aja aku udah bedain. Kenapa tiap anak aku bedain? Karena aku malas milih-milih produknya lagi Bapak Ibu. Jadi yang aku bedakan platformnya. Pinter kan? Soalnya males ya, ngeriset lagi udah bagus produk-produknya. Jadi yang saya bedain platform yang buat anak saya yang besar, anak saya yang kecil, jadi beda-beda. Saya sendiri beda, suami saya pun juga beda. Terus sell what you don't need, minimalis. Jangan numpuk barang, udah langsung order, gak ada gunanya. Terus nggak enak loh, hati tuh nggak plong lihat barang kebanyakan gitu. Enak gak sih kalau datang ke rumah tapi kayak penuh box-box segala macam berantakan? Aku sih nggak suka, sebel banget gitu. Jadi biasanya tuh 6 bulan sekali itu aku saranin banyak orang untuk coba deh let go things. Why? Because aset is just an asset. Jangan ada attachment terhadap aset. Suatu hari nanti juga kita nggak tahu ya, kita mungkin mesti melepas aset apa gitu loh karena takdir dan lain-lain. So latihan dari sekarang. 6 bulan sekali lepasin barang gitu, itu akan sangat bermanfaat untuk kita nanti pensiun. Serius. Dan yang terakhir, kalau Anda masih punya utang, pilihlah manajemen utang yang baik, yang cocok buat Anda. Bisa debt snowball, bisa debt avalanche. Aku nggak akan bahas banyak, tapi Anda punya dong. Jadi kalau Anda mau nanya silakan. Ya, debt snowball atau debt avalanche. Ya, bedanya apa? Kalau debt snowball dibayarnya dari yang rupiahnya paling kecil ke paling besar. Ini untuk orang-orang yang membutuhkan sisi psikologis untuk membayar utang. Kalau yang enggak, yang lebih logical sebenarnya adalah debt avalanche, membayar dari bunga yang paling tinggi. Saya ulang ya, kalau Bapak Ibu butuh dorongan psikologis, berarti bayar dari yang rupiahnya paling kecil. Jadi utangnya gone, rasanya plong, rasanya kayak di Lempang gitu. Itu plong. Nah, sedangkan kalau yang ini persentase dari bunga yang paling tinggi. Karena sebenarnya sih kalau dari finansial melunasi utang itu paling bagus dari yang bunganya paling tinggi. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu masih butuh tips-tips, silakan datang ke sosial media Depana. Kami ada di berbagai tempat, gratis, free, the information is free, nggak ada juga data-data yang kami cari dari situ. Silakan aja pakai sesuai dengan kesukaan masing-masing. Jangan ubah pola pikir Anda, jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Luar biasa sekali ya, mungkin sekali kepada berikutnya. Sangat bermanfaat ya, dan sangat aplikatif untuk kita sebagai karyawan ya, sebenarnya juga memperhatikan finansial kita untuk sampai hari tua. Nah, mungkin seperti yang tadi sudah dijanjikan ya, untuk sesi di akhir ini kita akan ada Q&A. Jadi Bapak Ibu di sini yang mau bertanya boleh silakan bertanya langsung, dan juga buat rekan-rekan yang online juga bisa menuliskan pertanyaannya di Teams. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu di sini misalnya yang aduh saya mau nanya tentang finansial kayaknya private ini nggak enak, malu gitu ya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu yang ada di sini mau bertanya tapi malu, juga bisa masuk ke Teams, join ke Teams, lalu tuliskan pertanyaannya di situ. Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung, kita more than happy di sini gitu ya. Nah, mungkin kita akan masuk
Baik, kita akan membuka 3 penanya baik dari di sini maupun online untuk bisa bertanya terkait sesi pada siang hari ini Financial Planning Management. Nanti akan dijawab oleh Ibu Prita, Mbak Prita ya. Oke, ada yang mau bertanya dari di tempat ini dulu? Oke, silakan. Dua ya. Ini satu lagi nanti akan dari online kali ya. Mungkin Bu Prita dengan Amal dari Islam. Tadi kan terima kasih Bu ya untuk paparannya ya, menarik sekali paparan itu dari awal tadi sampai akhir tadi. Nah ada beberapa poin yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi terkait rekening investasi. Rekening investasi. Betul, investasi. Saat ini kan kondisi ekonomi itu kan masih banyak ketidakpastian kan. Langkah dan terus Amerika inflasi 9% gitu. Indonesia sekitar 4%, tapi kan tidak tahu ya ke depannya seperti apa. Nah, kira-kira investasi yang ideal di kondisi resesi, kondisi yang masih begitu apa sih? Karena kalau misalkan properti nggak mudah, saham ya fluktuatif lah mungkin banyak banyak turun gitu kan. Investasi yang tinggi. Nah, kira-kira kalau dari itu sendiri tanggapannya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk dana pensiun, kira-kira berapa sih sebenarnya yang ideal itu? Ada banyak referensi yang ikutin punya spare buat 25 tahun lah atau seperti apa? Nah, kalau dalam konteks itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab dulu kan ya Mbak ya. Oke, pertama tentang rekening investasi. Jadi ini investasi itu kan sebetulnya adalah upaya kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah tujuan yang kita inginkan itu bisa dua ya Pak ya tadi. Kalau Bapak misalnya memang punya tujuan keuangan tertentu, kemudian memang nanti rencananya pengen dipakai untuk tujuan tersebut, maka meskipun sekarang kayak khawatir gini ya, itu sebenarnya nggak apa-apa Pak untuk tetap memilih investasi seperti emas atau reksadana. Itu nggak apa-apa, karena Bapak udah jelas durasinya mau kemana gitu. Nah kalau Bapak misalnya uangnya belum pernah masuk sama sekali, Bapak mau wait and see, maka saran saya Bapak pakainya reksadana pasar uang Pak. Karena nanti kan Amerika baru kasih sinyal tuh sekitar 27-28 Juni, itu minggu depan. Kalau Bapak sekarang misalnya mau, saya masih khawatir nih gitu ya, ya sudah berarti Bapak masuk aja ke reksadana pasar uang. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Opsi kedua adalah Bapak membelinya SBN retail. Karena SBN retail itu yang ngeluarin pemerintah kita Pak. Jadi kemungkinan gagal bayarnya kecil. Kira-kira seperti itu. Kalau Bapak masuk ke obligasi korporasi, itu kalau korporasi swasta itu memang masih agak mengkhawatirkan. Jadi kalau mau masuk saran saya tetap obligasi pemerintah. Nah, kalau nanti kita udah lewati di 27-28 Juli, Bapak di Agustus mau mulai menata lagi, itu sebenarnya peluang-peluang itu banyak yang menarik Pak. Basically kalau Anda punya view-nya very long term, tadi buat pensiun, saham itu menarik banget Pak. Tapi sahamnya memang Bapak mesti memilih yang fundamentalnya itu benar-benar strong untuk 10-20 tahun lagi. Nah, jadi itu kira-kira untuk pemilihan teknik investasi. Nah, kalau yang kedua, tadi Bapak nanya untuk pensiun ya Pak ya. Tadi pensiun itu berapa banyak kan? Berapa lama? Jadi gini Pak, ada beberapa metode untuk menghitung kebutuhan pensiun. Metode yang pertama dan paling mudah itu namanya metode Trinity Study. Nah itu hitungnya memang penghasilan kita setahun berapa dikali 25. Itulah dana pensiun yang Bapak butuhin. Jadi kalau penghasilan Bapak misalnya setahun itu 1 miliar, berarti 25 tahun dikali 25 itu Bapak butuh 25 M. Itu cara paling gampang. Nah, Trinity Study ini dia prinsipnya adalah saat Bapak pensiun, Bapak akan ngambilin asetnya itu dengan rate ambil sekitar 4-5% dari 25 miliar itu.
itu tidak boleh berbentuk aset lain. Asetnya harus berbentuk aset keuangan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah teknik komprehensif. Oh, itu harus pakai kalkulator Pak memang. Kenapa? Karena teknik komprehensif itu dia menghitung, oh biaya hidup kita berapa, kita mau tinggal di kota apa. Itu penting kan, bisa aja Bapak sekarang tinggal di Jakarta, tetapi pensiunnya mungkin mau kemana Pak? Pensiunnya? Oh Jakarta juga. Ya udah Pak, benar. Oke, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya adalah berarti kalau Jakarta, you already know berapa sih biaya hidup sekarang di Jakarta, benar nggak? Udah deh, jangan kita perang-perangi. Kenapa? Karena ini cuma ngomong biaya hidup. Sedangkan di masa pensiun kita biasanya akan ganti mobil, kita akan periksa dokter, dan mungkin kita butuh bantuan nursery care. Apa kayak ya pokoknya kayak suster manusia lah gitu, hari nanti. Otomatis memang angkanya nggak bisa dikecil-kecilin, makanya pakai yang metode komprehensif Pak. Di metode komprehensif dia akan langsung hitung dengan kita sekarang punya aset berapa. Itu pakai kalkulator bisa. Aset Bapak kan sekarang ini insya Allah udah ada. Contohnya BPLK, BPJS kalau belum ditarik-tarikin contohnya. Sama mungkin aset-aset Bapak yang udah Bapak kumpulin. Nah dia nanti kalkulator akan hitung sendiri dengan aset yang udah Bapak punya, gapnya berapa. Gap itu berarti kekurangannya. Nah kekurangan ini Pak yang nanti akan kita tutup dengan satu penghasilan kita sekarang, dua pesangon kita nanti. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak ketutup dan what next buat kita, kan begitu dong pertanyaannya. Kalau nggak ketutup, berarti Bapak punya dua pilihan. Either Bapak nurunin level Bapak, or Bapak pindah kota. Jadi nggak semua orang mau melakukan itu. Atau yang kedua, berarti you understand that you still need to work after umur 55. Gitu. Nah, worknya apa? Saya nggak paham, tiap orang beda-beda. Tapi biasanya sih kalau orang yang dulunya profesional dia mesti jadi konsultan, biasanya begitu. Otomatis dia mesti membangun network sekarang. Komunitas, kalau ada yang punya uli datang, yang begitulah itu harus dibangun dari sekarang. Jadi jangan tunggu nanti pensiun dari ini. Nah, metode-metode ini Pak, dua-duanya bagus, dua-duanya baik, dua-duanya bisa kita pakai. Nah, saya pakai yang mana? Itu kalau saya pribadi saya pakai yang komprehensif. Tapi kalau nggak mau ribet, pakai aja metode Trinity. Nah sebenarnya lengkapnya saya tulis di buku Passion dari Passion Happy. Itu hari ini mau nggak salah ada satu ya? Sandwich sudah ada yang nanya. Ada satu dua. Nanti akan ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan. Belum. Ada dua pertanyaan yang akan Sampai sini, hadirnya gitu, adalah buku dari buku kita. Oke. Nah satunya dari buku itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada kurang jelas, Oke. Ya, terima kasih Mbak Rita untuk jawabannya. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Saya mau tanya mungkin terkait masalah karyawan pada umumnya ya. Jadi terkait KPR. Jadi kan kalau kita dulu KPR itu kan ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mungkin sekarang ada yang 20 tahun. Itu apakah kita cicil tiap tahun atau baiknya kita lunasin kalau kita full? Oh iya Pak. Maksudnya ke kebutuhan yang mana? Bapak ini KPR-nya dari bank luar apa fasilitas karyawan? Dari bank luar. Bank luar. Oke. Jadi ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ya, Dari Pak. quest to join. Ya, semua umum. Nah, jawabannya memang tergantung fasilitasnya dari mana Pak. Terus terang, kalau fasilitas itu dapatnya dari kantor, biasanya tuh suka ada subsidi bunga atau keringanan bunga atau bunganya minim sekali. Nah, kalau itu kasusnya bisa jadi saran saya malah terusin aja pinjamannya. Tapi kalau Bapak ambilnya dari luar, umumnya sih kita membayarkan bunga yang lebih premium, biasanya begitu. Karena kita bayar bunga yang lebih premium Pak, makanya targetnya itu adalah melunasi sebelum kontraknya selesai. Artinya kalau Bapak kontrak KPR-nya adalah 10 atau 15 tahun, kita perlu target 7 tahun lunas Pak.
macam kayak target nanya plan. sandwich Sehingga beneran. saat kita dapat bonus itu atau THR, dia akan larinya ke sana Pak. Kalau saya bahkan lebih ekstrim. Kalau Bapak bisa punya kendaraan, mobil misalnya, saya nggak tahu Bapak punya mobil berapa. Misalnya Bapak punya mobil 2, 1 saya bye-bye gitu. Untuk cepat mengenai itu. Kenapa? Karena kalau KPR itu udah cepat lunas Pak, tiba-tiba cash flow bulanan Bapak tuh gede. Kalau cash flow bulanan Bapak besar, itu ada dua yang akan berpengaruh pada hidup Bapak. Satu adalah rasa tenang Bapak. Percaya sama saya. Maaf ya, pertengkaran rumah tangga akan berkurang kalau cicilan KPR lebih ada. Bukan kata berita, beneran. Ini kata survei, beneran. Benar. Lalu yang kedua, Bapak akan punya tabungan yang seperti tadi saya bilang. Nah, bisa lebih fokus dan orang lebih bahagia. Karena ini, hidup kita tuh nggak mungkin mulus terus ya Bapak Ibu ya. Hidup kita itu kan ya pasti ada tantangan, hambatan segala macam. Tapi berkali kali menyajikan, memang orang yang punya dana darurat cadangan Pak, dia bisa berpikir begini. Jadi saat dia ada hambatan dalam hidup, dia hanya sibuk mengurus kondisinya aja. Tapi untuk kehidupan dan lain-lain, dan itu akan berpengaruh pada kerjaan kita. Kita tetap lebih fokus, kita akan tetap lebih istilahnya kejar target performance itu tuh lebih bagus. Itu percaya sama saya itu benar-benar begitu ya Pak ya. Jadi berarti tergantung dari mana asal KPR-nya ya. Kalau PKR ya mungkin bagus dilanjutkan, kalau enggak secepat-cepatnya dilunasi. Betul. Oke. Mungkin kita akan bertanya dari online atau mau yang di sini? Oke, satu saya. Silakan Pak. Silakan Pak Kasih. Oh iya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti dari RP mau nanya aja tadi misalnya yang Bu Prita tadi kan ada yang dibagi 7 rekening. Pilih dulu pertanyaannya yang Ada mana mas? karena yang dana pendidikan anak itu nanti Yang gue kirim di CKM di grup. kan tadi yang dibagi Berapa? itu Berapa pertanyaan? Banyak. Apakah masuk yang investasi jarak pendek, menengah, panjang atau gimana? Baik Pak. Jadi prinsipnya gini. Terima kasih atas pertanyaannya. Kan kita kan sebenarnya di saving itu tiap-tiap dari kita nih udah beda-beda, betul nggak Pak? Anaknya ini sebenarnya beda-beda ya Pak ya. Yang ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu. Nah artinya Pak, kalau misalnya fokus kita masih di dana pendidikan misalnya, nah Bapak tentukan dulu, Bapak mau tentuin dana pendidikannya buat berapa tahun lagi. Contoh, maaf nih, Bapak putra atau putrinya usia berapa Pak? 5 tahun. 5 tahun. Yang 6 tahun. 5 tahun ya, berarti mau masuk SD ya Pak ya? Sudah TK. Berarti mau masuk SD. Oke. Jadi kalau anak usia 5-8 tahun kan mau masuk SD itu 1 tahun lagi. Kenapa saya bilang 1 tahun? Karena orang tua udah daftar itu biasanya 6 bulan sebelum masuk sekolah. Jadi uangnya udah siap 6 bulan. Berarti kalau tadi contoh messaging tadi Pak, dia masuknya ke yang jangka pendek 1 tahun. Untuk yang SMP dan SMA bisa digabung karena dia di atas 5 tahun Pak. Itu maksudnya kategori menengah. Itu yang kuliah kalau Yang ini aja mau buat pertanyaannya. juga, Soalnya bisa menjawab semua. Pak. Nah jadi semua itu memang tergantung dari kondisi masing-masing kita. Oh. Jadi yang saya tampilkan tadi adalah kita perlu nih membedakan antara mana yang pengeluaran tiap tahun pasti kejadian, namanya signifikan, mana yang dalam 1 tahun atau 2 tahun lagi mau kita ambil duitnya, 3 tahun atau sampai 10 kita mau ambil, sama yang di atas 10 tahun gitu loh kira-kira. Nah itu akan dinamis. Artinya saat anak kita nanti udah masuk SD, udah hilang tuh tabungan itu, ganti lagi sama yang lain. Begitu Pak ceritanya. Nah, kalau misalnya ini satu ya, yang saya sendiri udah ngalamin. Kan anak saya 2. Anak saya pertama itu umurnya udah 17. Terus, jadi yang udah korban.
Jadi generasi apa Gen namanya Z. udah 17, Sama generasi Senuce. saya udah kelar nyiapin dana kuliahnya itu saat dia SMP kelas 3. Karena nyiapinnya dari sejak ini. Jadi kan 15 tahun gitu loh bapak itu. Dan awalnya bisa ngumpulin dikit karena kan gaji Asuransi. ya. Tapi pada saat income-nya naik, jangan kita sama terus gitu loh masukinnya. Itu juga harus kita cepetin, terutama pada saat kita mungkin dapat bonus atau apa itu juga dicepetin. Makanya Kak, umur dia 15 udah sampai selesai dia mau kuliah, misalnya kalau sampai dia mau kuliah ke Melbourne gitu, itu insya Allah udah ada gitu. Itu jangan dipindah-pindah, jadi langsung pindahin ke reksadana pasar uang supaya aman. Kalau masih tetap di reksadana saham, takutnya nanti masih fluktuasi. Bahkan kalau kayak anak itu tuh ya udah tampang-tampangnya tuh makanya mau kuliah di luar negeri gitu, susah banget karena nggak bisa bahasa Indonesia soalnya gitu, saya jadi bingung. Nah, jadi saya akhirnya tuh sering dolar, mau nggak mau gitu, daripada nanti tiba-tiba dolarnya naik turun gitu kan ya. Kalau ternyata nanti dia alhamdulillah gitu ya dan terima masih mau Depok, alhamdulillah kan ya. Jadi saya cairin lagi aja sekian gitu. Kalau tambahan ada nggak target nominal? Kan tadi kita di umur 15 sudah jamin untuk kuliah. Waktu itu menentukan nominal, oh ini cukup yang buat dia kuliah berapa itu ada. Nah, memang cara menentukan dana pendidikan itu Pak, langkah pertama adalah Bapak mesti tahu anak ini mau sekolahnya di mana. Jadi belum tentu si anaknya sekolah di situ, tapi orang tuanya kira-kira lah dia mau kuliahnya di mana. Kayak SD-nya, contoh gini, ya kita kan nggak tahu ya, misalnya anak Bapak, misalnya sekitar sini deh, kan ada Al-Azhar, ada lab school, ada apa, saya nggak tahu tugasku gitu. Kita nggak tahu, tapi Bapak kan bisa tentuin gini misalnya, oh saya maunya swasta, oh saya maunya internasional, atau saya maunya apa gitu loh. Jadi taraf itunya ditentukan, dari situ kan angkanya ketahuan Pak. Nah angka itu nanti akan kita hitung dengan inflasi, jadi kita tahu kira-kira proyeksi nantinya untuk masukin anak untuk ke situ tuh berapa butuh uangnya gitu Pak. Nah, kayak contoh anakku nih ya, anakku tuh dari sejak SD itu kan di sekolah internasional. Jadi udah nyiapin SMP-nya juga begitu. Pada saat SMP-nya dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita putusin untuk tarik dia masuk ke sekolah nasional untuk anaknya mau. Jadi dia sekarang sekolah di school tapi di Jakarta. Nah itu biaya pendidikannya Pak, itu seperempat dari yang udah kita siapin. Itu sebab kenapa pas dia 3 SMP salah satunya, uang yang tadinya kita mau pakai buat SMA internasional bisa langsung pindah ke kuliah. Tahu nggak Pak? Karena kadang-kadang bisa jadi anaknya juga beda-beda di sekolahnya juga loh. Jadi memang itu dinamis Pak penyiapannya tuh begitu. Jadi bukan targetnya hanya semata usia, tetapi angka sebetulnya. Terima kasih Mbak. Jadi berarti spare yang maksimum yang akan dicapai nantinya kurang lebih. Exactly, maksimum itu kata kuncinya. Jadi jangan diberikan anak gue beli aja deh gitu misalnya gitu. Ya kalau dia bisa di mana dia alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan berarti kita swasta gitu. Maksudnya uangnya malah nggak ada. Terima kasih Mbak Linda. Bisa. Oke, selanjutnya kita akan membuka pertanyaan dari yang online. Gimana Pak ya? Nih, di sini bang. Belum di-share. Coba. Masuk kita. Sudah di-share kan? Udah di-share di online. Ini ada di Iya. Screen. Mau dibacain aja atau gimana? Bacain. Atau mau diganti sama ini? Ya di sini aja dulu coba ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Yuda. Oh, kayaknya masih ini lagi. Harus di ini kali ya. Sore Mbak Risa, saya juga dari ETA. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau tadi kan kebetulan sama
sebenarnya mulai dari umur berapa sih mereka Yang launching tampilan itu Mas Kiki. Kalau yang launching ke online itu saya. Launching sini itu Mas Kiki. Aku share ke online, harusnya ke online. Harusnya sih di share gambarnya, terus Mas Kiki tampilin di situ. Ini lah, udah di share. Udah di share Mbak. Udah. Nanti aku tinggal bilang ke Mas Kiki. sifatnya nggak terlalu tapi untuk ke depan dia akan mulainya tinggi gitu ya, contohnya kayak tangan gitu ya. Kita kalau anak kita mau sekolah di luar negeri, mungkin dia udah cukup waktu kita di let's say waktu itu di juta gitu ya. Mungkin kalau untuk di 20 tahun lagi akan lebih tinggi dari yang di waktu itu gitu ya. Nah itu ya, saya dari percaya kalau ke depan itu akan lebih sulit dijangkau oleh generasi di bawah kita. Jadi anak-anak kita itu kalau di rumah effortnya mungkin 2-3 kali lipat akan lebih sulit. Nah, bentar lagi kita juga harus menyiapkan propertinya dibandingkan dengan investasi di instrumen keuangan ataupun digital tadi. Nah, itu harus. Terima kasih. Pertama pertanyaannya adalah apakah di usia berapa sebenarnya anak sudah mulai bisa diajarkan mengenai literasi keuangan? Jawabannya adalah usia TK, Pak. Tapi TK itu bukan dikasih uang jajan, bukan. Tapi diajarkan value bahwa misalnya kalau beli mainan ini, sama dengan dikasih makan burger sekian anak, misalnya gitu. Kalau mainan ini kasih makan burger sekian anak, jadi dia punya bayangan bahwa perbedaan value-nya seperti itu. Lalu mengajarkan juga tentang nominalnya, artinya pada saat misalnya angka lebaran, jangan bohongin anak dengan lembarannya banyak, berarti dia kaya. Enggak, 100.000 tetap lebih kaya daripada 10 gitu, misalnya begitu. Nah itu penting sekali karena itu sebenarnya pemahaman dari usia dini gitu. Nah pada saat dia nanti masuk SMP Pak, dia udah bisa diajarin kasih uang saku sebetulnya. Tapi uang sakunya tuh biasanya sifatnya adalah mingguan tuh udah bisa. Kita orang tua yang mesti bisa tegar. Nanti nggak tambahan kalau misalnya di hari kamu sudah habis gitu Pak. Itu sehingga seperti itu. Nah di SMA itu tetap diterusin, tapi batasnya dia umur 17 Pak. Saran saya itu, kan zaman sekarang platform investasi udah banyak banget. Bahkan dari domain digital aja juga banyak banget yang bisa invest. Nah, anak umur 17 tahun tuh udah mulai dikenalin Pak. Biar aja dia belajar dengan diri kita. Tapi jangan kita kasih tahu kamu belinya yang ini ya. Biar dia belajar. Jadi dia juga ngerti, gitu Pak. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah bisa dan sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mau menyiapkan dana pendidikan anak, memang sarannya tidak di aset yang berisiko likuiditas. Karena betul Pak, tanah bisa aja dia naik nilainya. Tapi saya cuma khawatir saat Bapak mesti bayar, dia nggak cair, itu aja. Makanya kenapa kalau untuk dana pendidikan anak, memang sebaiknya di aset yang likuid. Tapi kalau untuk dana pensiun Bapak, nah itu Bapak bisa tikar dengan tanah misalnya gitu. Tapi selain daripada itu, dana pendidikan anak itu ada harganya. Tiap anak usia berapa dia mesti bayar sekolah. Makanya memang sarannya adalah resikonya harus yang bisa mudah dicairkan. Itu untuk dana pendidikan anak. Lantas yang ketiga tadi adalah untuk yang properti. Nah, Pak, saya sih setuju banget ya kalau kita orang tua itu ingin menyiapkan properti untuk anak. Saya pribadi juga sebagai orang tua juga pengen melakukan hal seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatur tiap orang itu punya value yang sama dalam rumahnya. Karena memang ada orang tua yang saya tahu dia bilang, biarin aja anaknya biar tahu rasa, biar tahu sendiri katanya begitu. Saya juga dulu begitu. Nah sehingga itu balik lagi Pak ke tiap individu. Maka kalau bapak dan istri memang sudah punya values bahwa saya mau memberikan hadiah berupa properti untuk anak, maka itu menjadi bagian dari financial plan bapak. Di setting produksi. Tapi pastikan itu tidak mengganggu dari pensiun bapak. Karena hati-hati, bapak bisa kasih rumah ke anak, tapi nanti bapaknya bisa ada pensiunnya, bapak bisa lagi sama anak. Urutannya tetap, bapak mesti bisa dana pensiun dulu, anaknya dapat rumah.
membantu. Terima kasih Mbak Pina, sangat insightful ya. Oke, kita ada sudah memilih 3 pertanyaan via online. Mungkin ini dari 3 pertanyaan terakhir ya. Oke, yang pertama dari Anonymous nih, Mbak Pina mau tanya, untuk dana pendidikan sebaiknya pakai asuransi pendidikan atau investasi sendiri? Dan untuk investasi dana pendidikan maksimal berapa persen dari income? Kita tunggu ada. Oke, jadi kalau untuk dana pendidikan itu sebenarnya intinya gini, kita tuh mesti pakai untuk investasi kan. Kalau investasi itu sebenarnya sih boleh aja pakai investasi sendiri dan lain-lain. Nah, tapi jangan lupa orang tuanya juga mesti punya asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya memang dia mampu untuk mengelola, saran saya sih sebetulnya pisahin aja. Jadi pakai investasi seperti tadi kita baru bahas di pertanyaan sebelumnya, plus pastikan dia punya asuransi jiwa. Nah, untuk orang tua yang benar-benar kayak saya benar-benar nggak ngerti nih gimana caranya dan lain-lain, ya mungkin alternatif Anda yang paling baik ya cuma asuransi pendidikan. Sama kemarin terakhir ya, saya kebetulan kemarin ada dapat satu kasus gitu ya, itu kasihan banget sih
anak ini tuh umur 5 dan 6 tahun, ternyata ibunya itu berpulang di awal pandemi. Ayah yang kemarin berpulang juga. Jadi tidak ada ayah dan ibu, umurnya 5 dan 6. Jadi ditanya ini gimana nih pesangon dan lain-lain dari orang-orang kayak punya, ternyata anaknya ada wali. Dan akhirnya konsultasi sama kita juga, jadi gimana kita memastikan anak ini tuh memang dapat apa ya, apa haknya lah gitu kan ya. Nah itu memang ternyata salah satunya memang mau pakai asuransi pendidikan, karena dia cuma keluarin di momen-momen tertentu, ini nggak bisa ditarik. Jadi tergantung kemampuan masing-masing ya, pengelolaannya seperti apa. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari online juga. Oke, dari Febri Permana dari Operation. Sore Bu Prita mau bertanya terkait dana investasi jangka panjang dan bentuk properti, apakah menjanjikan, dan kalau tanah apakah termasuk investasi jangka panjang? Itu pertanyaan yang tadi yang paling udah tanya sebetulnya sih, jadi jawabannya sama, yaitu investasi properti dan investasi tanah itu adalah investasi jangka panjang. Alasannya karena memang dia tidak seliquid itu, dan kalau untuk tanah terutama Anda akan kejar untuk value yang dalam jangka panjang mengharapkan ada capital gain, sedangkan kalau bentuknya itu udah ada propertinya, Anda juga bisa berharap untuk disewakan. Kira-kira seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari online juga dari Bapak Raymond, ini dari Jogja nih Bu, dari KPCS untuk yang sandwich generation. Nah, ini yang bertanya kemungkinan sandwich generation. Pengeluaran untuk orang tua itu masuk ke pos yang mana ya? Dan apakah itu termasuk ke perhitungan dana darurat juga? Jadi pada saat kita menanggung hidup banyak orang, termasuk keluarga besar, maka semua perhitungan itu masuk ke pos living. Artinya pengeluaran untuk kita sendiri, rumah tangga kita pribadi, dan orang-orang yang kita sokong itu masuk ke dalam pengeluaran living. Dengan demikian mempengaruhi dana darurat. Karena dana darurat itu perhitungannya adalah berapa kali living. Jadi kalau livingnya bengkak, ya otomatis dana daruratnya juga bunyinya lebih. Terima kasih Mbak Rita. Oke, mungkin kita tutup ya untuk sesi Q&A sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah bertanya, kita beri applause. Untuk teman-teman yang online yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Nah, untuk kali ini Mbak Rita kesini sudah membawa dua buah hadiah yang sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Ada 2 buku yang akan dibagikan. Tentunya ini tidak cuma-cuma ya diberikan, tapi ada pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, ini akan saya ini memang mohon maaf untuk rekan-rekan yang online, ini bukunya nanti kita berikan untuk yang hadir di sini yang bisa menjawab. Jadi spesial pertanyaannya akan diberikan untuk Bapak Ibu yang hari ini hadir. Oke. Nah, ada 2 pertanyaan nih ya. Oke, langsung cepet-cepetan angkat tangan saja gitu ya. Pertanyaan pertama. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, mungkin panitia bisa bantu lihat yang mana yang cepetan angkat tangan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, apa bahayanya jika tidak punya good money habit dalam jangka panjang? Gak ada bisa jawab ya? Oke, saya kasih ini pilihan ya. Yang pertama, tidak mampu pensiun. Yang kedua, memiliki tabungan. Yang ketiga, oke, Mbak Karina ya? Ya. Tidak mampu pensiun. Wah, ya betul. Terima kasih Mbak Karina sudah biopo. Nanti untuk pemberian hadiahnya di akhir ya. Oke, kemudian yang kedua, berapa maksimal cicilan setiap bulan dari penghasilan yang ideal? Pak Anom, oke, silakan Pak Anom berapa? Maksimal 30%. Oke, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anom. Baik, kayaknya mau udah rezekinya ya Mbak. Ya, tadi ya, boleh banget ya. Oke, baik, berarti Pak Anom ini dapat 2 hadiah ya. Atau gimana nanti panitia yang atau yang 2 ya hadiah karena tadi di awal juga sudah bertanya. Oke, saya ucapkan selamat kepada para pemenang kuis dan juga pemenang Q&A gitu ya. Nah mungkin sebelum kita nanti akan membagikan hadiah gitu, kita akan mendengarkan closing statement dulu. Sebelumnya terima kasih banyak kalau kita untuk sharing. Kita beri applause sekali lagi kepada peserta. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kita mendengarkan closing statement. Nah sudah ada bersama kita Pak Wasito ya yang akan memberikan closing statement untuk acara summit
2022 pada sore hari ini. Mungkin langsung saja Pak Warsito selaku BOD dari Pamor Persada, silakan Pak Warsito sebagian, silakan. Semangat pagi. Pagi. Ya, selamat sore bagi rekan-rekan semua dimanapun berada. Ini kan hybrid ya caranya. Saya juga sedikit tadi mengenai pembicaraan dari Pak Beta tadi mengenai planning management for better leader. Cukup menarik ya, pertanyaannya juga banyak. Jadi pada sore ini ya kita mulai dari tanggal 17 Juni Learning Summit ini, event ini diselenggarakan ya. Dan terima kasih teman-teman dari DTKM menyelenggarakan event ini. Nah, gunanya sih untuk apa sih? Nah, diharapkan bahwa dengan adanya Learning Summit ini men-trigger kita semua untuk menjadi PAMA itu menjadi organisasi pembelajaran ya. Bahwa kita berubah. Kenapa kok penting? Pertanyaan yang berikutnya ya, namanya belajar itu kan memang kita itu kan harus terus-menerus belajar kan, ibaratnya kalau kita hidup itu perlu makan. Nah, karena kita juga hidup selain makan kita harus tetap belajar, apalagi kita bekerja ya. Jadi kita mencari banyak ilmu, pengetahuan dan ya ini yang akan kita bisa gunakan ya, untuk merubah ya kualitas kita kan, kualitas hidup kita, kualitas organisasi di mana kita berada, karena akan merubah cara berpikir, tingkah laku kita dan keterampilan kita juga. Belajar ini memang bisa macam-macam sih ya, dengan berbagai cara ya. Contohnya ya dari pengalaman orang lain, misalnya dalam event Learning Summit ini kan di awal-awal kan ada yang sharing kan dari beberapa divisionnya dan beberapa orang yang mempunyai knowledge yang ya kita bisa ambil manfaatnya untuk kita adopt atau untuk merubah hidup kita ya. Cara belajar ini kenapa? Nah, saya juga melihat bahwa tantangan PAMA untuk ke depan ya. Kalau kita dalam dunia bisnis tentunya kita mempunyai kompetitor. Nah, dengan adanya kompetitor ini ya, kita kan harus terus bergerak maju kan. Nah, bersyukur bahwa PAMA ini saat ini memang menjadi kontraktor penambangan nomor 1 di Indonesia. Nah, kita apakah kita terlena, apakah kita cuma diam aja? Ya, tentunya kompetitor itu kan terus berusaha untuk mengungguli kita. Ya, dan itu kan kalau orang yang berusaha itu biasanya usahanya sangat kuat kan, sehingga balik diri kita. Kalau kita juga berdiam diri, tidak berubah atau kita tidak belajar, tidak ilmu, ya kita akan salah, ya kan. Nah, tantangan kedua yaitu dengan ESG, ya kan? Isu ESG, environment, sosial, dan transformasi, di mana bisnis kita ini sangat amat bersinggungan langsung dengan isu-isu yang mengenai ESG, karena kita bergerak di domain kontraktor, sehingga kita harus mencari satu bisnis baru atau horizon baru bagi PAMA agar PAMA ini tetap sustain ya. Inilah tanggung jawab kita semua. Nah, dari mana kita bisa? Yaitu dengan belajar itu. Perusahaan menyediakan kan ada Encanto yang sudah diresmikan kemarin oleh Pak Pran, yang mungkin teman-teman yang sebagian ada di ruangan itu banyak buku dengan fasilitas juga untuk bisa diskusi ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif berkaitan dengan pembelajaran yang ada ya. Mudah-mudahan dengan Learning Summit ini bisa men-trigger kita terus kita belajar dan mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan sehingga PAMA bisa tetap unggul dan PAMA tetap maju. Itu aja mungkin dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ditya yang telah menyelenggarakan Learning Summit di tahun 2022 ini. Terima kasih, semangat pagi. Terima kasih banyak Pak Warsito untuk terima kasih, dan dengan demikian untuk Learning Summit 2022 dan acara event pada sore hari ini sudah resmi ditutup ya oleh Bapak Warsito sebagian. Terima kasih. Baik, nah kita masih belum selesai karena masih ada 2 pembagian hadiah lagi nih. Banyak ya hari ini berlimpah hadiah-hadiah. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah melakukan presensi absen, ada yang belum?
Oh, sudah semua ya, sudah ditutup juga kayaknya ya. Oke, untuk sesi absen kita akan lakukan ada door prize ya. Oke, nah tapi